Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengadakan kegiatan bincang santai dan sharing session ya mengenai pendaftaran rekrutmen bersama BUMN untuk yang tahun 2025 ini. Nanti mungkin akan ada saya, Kak Volta dan juga Mas Hanafi yang akan bantu menjelaskan dari masalah teknis pendaftaran, terus persyaratannya apa aja, seleksinya bagaimana gitu dan FR soalnya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin dari Kak Volta bisa menjelaskan sekilas dulu. Boleh. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kak Ihsan ya dan Kak Hanapi dan teman-teman ya. Baik, Mana Mas Hanafi mungkin bisa di next slide. kemudian diskusi intinya buat bagaimana kemudahan teman-teman supaya bisa ikut pendaftaran dan juga diterima di BUMN tahun 2025 ini. Mungkin ini akan kita bagi jadi beberapa tahapan. Nanti ada Mas Hanafi bagian FR, Kak Ihsan di bagian teknis, dan nanti saya mungkin di bagian TWK dan juga tips triknya ya. Nah, ini mungkin beberapa hal ya teman-teman, ada persyaratan, kemudian juga jadwalnya, kemudian juga kisi-kisi TWK dan juga nantinya tips dan triknya seperti itu. Nah, penting jadwal dan juga persyaratan karena kan gini, dalam semua konteksnya mungkin Indonesia itu kan salah satu negara yang sangat-sangat formalitas dalam hal administrasinya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa persyaratannya. Yang pertama harus warga negara Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalkan keturunan di Eropa dan sebagainya dipastikan ya KTP teman-teman itu sudah punya KTP ya, bukan warga negara asing. Kemudian yang kedua bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang nantinya ketika Mas Mbak dan teman-teman ditempatkan di wilayah manapun teman-teman harus siap karena kan ini cakupannya semua Indonesia ya, 38 provinsi gitu. Yang ketiga, nah ini teman-teman pastikan ya jenis kelaminnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di BUMN. Misalkan gini, nanti ada kasus katakanlah dibutuhkan 20 perempuan buat di katakanlah instansi B. Nah, tapi teman-teman yang laki-laki daftar walaupun hanya satu pun nggak akan diterima ya karena bukan sesuai dengan yang ditujunya gitu. Yang keempat jelas ya, jasmani, rohani, sehat dan juga bebas dari narkoba. Kalau misalkan teman-teman pernah mungkin dulu narkoba sebagainya itu nanti teman-teman bisa kondisikan ya masing-masing. Yang kelima, lebih baik ketika memiliki sertifikasi pelatihan kerja sesuai dengan apa bidang yang teman-teman ambil. Misalkan kayak kompetensi IT atau kompetensi K3 gitu, teman-teman yang nanti di bidangnya memang di K3 gitu. Yang keenam, mendapatkan rekomendasi dari komunitas, instansi, lembaga. Misalkan sekarang teman-teman kerja di perusahaan A, ya itu bisa sebagai salah satu syarat untuk menambahkan nilai di administrasi ya. Dan yang ketujuh adalah ketika teman-teman adalah lulusan dari luar negeri dipastikan apa namanya eh sudah dikurasi atau sudah disetarakan dengan ijazah yang ada di Indonesia dengan Kementerian Ditjen Dikti ya kalau sekarang kayak gitu. Ini jadi tujuh hal ini harus teman-teman miliki dulu baru teman-teman bisa mendaftar untuk ke BUMN teman-teman ya. Oke, ini jadwalnya teman-teman. Jadi dimulai dari sekarang ya, sudah mulai ya 7 sampai 16, kemudian nanti juga ada pengajuan lamaran, kemudian pengumumannya di April. Nah, ini ada tes tahap 1 di TKD ya, TKD, akhlak dan juga TWK nanti. Kemudian juga di tanggal pekan keduanya itu adalah pemeriksaan kontabilitas ya ataupun validasi. Kemudian tesnya itu diestimasikan pekan kedua April atau setelah Lebaran ya. Kemudian nanti ada pengumuman tes tahap 1 yaitu di pekan kedua Mei ya, 1 bulan setelah tes ya. Lanjut lagi nanti di tes tahap 2 itu ada bahasa Inggris dan juga learning ya. Kemudian juga ada pemeriksaan kompabilitas perangkat ya. Itu pekan kedua Mei, terus nanti ada tesnya ke tes kedua itu di sekitar pekan ketiga dan nanti di pengumuman hasil tes tahap 2 itu pekan kedua Juni. Jadi estimasi ini lebih kurang ada 3 sampai 4 bulan ya rentang waktu dari pendaftaran sampai ke pengumuman tahap akhir seperti itu. Lanjut mungkin Mas Hanafi.
Nah, ini mungkin Kak Ihsan akan menambahkan buat teknis ini nih yang akan banyak nih. Silakan Kak Ihsan. Oke, terima kasih Kak Volta atas penjelasannya yang secara rinci. Oke, mungkin dari Hanafi bisa bantu share posternya Hanafi. Nah, oke. Pertama, masalah dokumen ya. Dokumen itu di sini ada kebagi tiga hal. Ada yang wajib, ada yang opsional, dan ada yang tidak perlu. Kalau wajib itu semua wajib mengupload gitu. Salah satunya seperti foto profil, KTP, ijazah atau surat keterangan lulus, transkrip nilai ujian sekolah, sama next Hanafi, sama akta kelahiran dan kartu keluarga. Tapi kalau akta kelahiran dan kartu keluarga, dia wajibnya hanya untuk orang asli Papua. Sedangkan untuk yang regular sama disabilitas itu nggak perlu. Gitu ya. Balik lagi ke yang tadi Hanafi. Nah, sering tuh yang nanya masalah SKCK dan dokumen penunjang lainnya. Untuk kayak SKCK, dokumen sertifikat, terus ada surat rekomendasi sama yang lain-lain itu opsional. Opsional ini maksudnya itu sunnah ya, artinya itu sunnah. Maksudnya di-upload atau dibuat gitu. Itu untuk menambahkan nilai gitu kan. Bisa membuat nilai kalian naik, nggak diupload juga nggak apa-apa gitu. Hanya kalau kalian ngupload itu ada nilai lebih buat kalian kayak gitu. Tapi di optional ini balik lagi ada beberapa walaupun keterangan optional itu wajib diupload gitu. Contohnya kayak misalnya kalau kalian daftar KAI, untuk daftar KAI itu diperlukan sertifikat bahasa Inggris. Ya kan? Ada yang kayak misalnya kemarin apa yang IT developer atau yang misalnya di PPKA atau apa itu wajib butuh sertifikat pelatihan bahasa Inggris atau sertifikat TOEFL. Jadi ada besertanya. Jadi walaupun keterangan opsional, tapi di apa namanya di lowongan tersebut butuh sertifikat yang bahasa Inggris. Terus kayak kemarin itu di bagian apa gitu, ada dia wajib menyatukan SKCK gitu. Jadi kalau yang opsional ini dia menjadi nilai tambah kalau misalnya dia nggak diminta tapi kalian ngupload itu jadi nilai tambah. Tapi ada beberapa lowongan yang dia mewajibkan, makanya keterangannya opsional. Opsional itu maksudnya nggak semua lowongan dia membutuhkan gitu, tapi ada beberapa yang membutuhkan. Ya contoh kayak yang di sertifikat bahasa Inggris itu dia membutuhkan ada apa yang PTKI itu membutuhkan sertifikat TOEFL, IELTS atau yang TOEFL IBT atau PBT gitu kan. Kalau yang SCK, apa SKCK juga kayak beberapa kemarin dari kalau nggak salah PT Dahana apa PT Len kayak gitu. Dia butuh SKCK, wajib mencantumkan SKCK. Tuh. Nah, kalau yang nanya masalah foto profil tuh kalian pakaiannya kemeja ya. Latar belakang bebas, usahakan pakai kemeja atau yang rapi lah, baju rapi gitu. Tapi walaupun nanti yang ke foto itu yang masuk itu cuma bagian wajah sampai leher. Tuh, untuk foto profil nanti ada di pojok kiri atas di sebelah nama nanti. Ada. Nah, untuk ijazah sama surat keterangan lulus, kalau kalian belum punya ijazah, kalian bisa pakai SKL. Tapi kalau udah punya ijazah, kalian wajib nyantumin ijazah. Nah, untuk transkrip nilai atau nilai ujian sekolah, itu berbeda antara yang mahasiswa dan yang SMA. Kalau untuk yang SMA, kalian nampilin nilai ujian sekolah yang ada di belakang ijazah. Kalau yang untuk mahasiswa yang lulusan S1, S2, diploma, itu kalian nyantumin transkrip nilai gitu. Transkrip nilai, ya kalian tahu lah yang mahasiswa mungkin tahu transkrip nilai gitu. Jadi kalau yang lulusan SMA, nggak usah bingung, Bang, ini transkrip nilai yang mana? Transkrip nilainya itu yang di belakang nilai ujian sekolah, bukan nilai rapot ya. Beda loh nilai yang ada di belakang ujian sekolah sama nilai rapot. Jadi gitu ya, bisa bedain. Jadi transkrip nilai hanya untuk yang lulusan D1, D3, D4, S1 dan S2. Untuk yang nilai ujian sekolah hanya untuk yang SMA, SMK sederajat kayak gitu. Nah, ya balik lagi kalau yang opsional itu ada yang diwajibkan ya. Jadi masuk dari keterangan opsional itu nggak semua lowongan itu membutuhkan gitu. Maksudnya dia nggak mewajibkan gitu. Jadi kayak SKCK ada yang mewajibin, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya nggak mewajibin, kalian upload pun itu bisa jadi nilai tambah gitu. Kayak dokumen sertifikat juga sama. Ada yang mewajibin, ada yang enggak.
Kalau yang misalnya nggak mewajibin kalian ngupload, itu bisa jadi nilai tambah. Tapi usahakan sertifikatnya itu yang sesuai. Misalnya kayak kalian anak IT, ya masukin sertifikat pelatihan komputer kayak gitu buat daftar yang misalnya jadi IT developer atau jadi dan digitalisasi dan IT gitu. Atau kalian jurusan hukum, kayak masukin kalian emang pernah ikut seminar hukum atau apa gitu. Jangan jurusan hukum nyantumin sertifikat pelatihan komputer yang nggak sesuai kayak gitu. Ya kan agak nggak nyambung seperti itu. Atau yang kayak misalnya psikologi atau apa nyantumin yang sertifikat tentang apa kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk dokumen sertifikat itu disesuaikan sama bidang yang kalian mau ajukan. Oke, next Hanafi. Nah, mengenai CV dan portofolio. CV, portofolio, dan surat rekomendasi itu sama sekali nggak ada yang wajibin. Semua lowongan nggak ada yang wajibin. Semuanya opsional. Kalian nyantumin bisa jadi nilai tambah, nggak nyantumin juga nggak apa-apa. Untuk CV. Untuk CV itu kalian bikin sendiri ya. Bukan CV yang dari websitenya itu. Misalnya kayak di pojok kanan atas kan ada tuh yang dokumen, apa yang unduh dokumen riwayat hidup. Emang dia kalau dibuka modelnya itu di-download jadi model CV. Tapi kalian jangan ngupload yang CV yang dari web FHCI BUMN. Tapi CV itu buatan kalian sendiri. Kayak gitu. Ya, kalau misalnya kalian nggak bisa bikin CV atau nggak bisa bikin portofolio, ya udah nggak usah gitu. Jangan dipaksakan daripada nanti kalian nggak download apa ya nggak ngajukan lamaran karena nggak nyiapin CV atau portofolio gitu kan kelamaan kayak gitu. Jadi mendingan kalau emang nggak sanggup bikinnya ya udah nggak usah gitu. Untuk CV sama portofolio itu sebenarnya modelnya mirip ya, hanya fungsi dan apa ya isinya berbeda gitu. Kalau CV itu apa ya menampilkan informasi tentang diri kalian seperti nama kalian, jenjang pendidikan kalian, biodata kalian kayak tanggal lahir, alamat email, terus nomor telepon dan status lain-lain lah. Kayak itu jenjang pendidikan kalian sama keahlian kalian. Tuh, CV seperti itu isinya. Jadi CV itu ada foto, biodata kalian. Ya kan biodata seperti nama, tempat tanggal lahir, status, sama apa lagi ya? Yang alamat apa ya? Info kontak, alamat rumah gitu kan. Terus kayak alamat email dan nomor WA atau nomor telepon gitu. Terus habis itu ada jenjang pendidikan dan keahlian kalian, maksudnya ya hobi dan pengalaman juga seperti itu. Itu diisikan di CV. Nah, kalau portofolio itu pembuktiannya. Pembuktian kayak kalian pernah ikut lomba apa, pernah magang di mana dari kapan-kapan, itu didetailkannya itu di portofolio seperti itu. Jadi portofolio sama CV itu nggak beda jauh, hanya isinya aja yang berbeda. Nah, kalau untuk surat rekomendasi itu juga nggak wajib. Surat rekomendasinya digunakan bagi kalian yang udah pernah kerja atau ada surat rekomendasi dari vendor atau koleganya BUMN. Di luar dari itu ya nggak usah gitu. Jadi surat rekomendasi bukan kalian bikin sendiri. Yang bikin surat rekomendasi itu ya pihak-pihak petinggi dari perusahaan atau dari mana gitu. Yang merekomendasi kalian untuk bisa lolos di RBB ini. Seperti itu ya. Next Hanafi, mungkin yang perbedaan CV sama portofolio. Yang perbedaan CV sama portofolio mungkin yang lebih detailnya. Nah, ini ya untuk perbedaan CV sama portofolio seperti itu. CV itu menjelaskan deskripsi dan biodata kalian secara detail. Terus ada pelengkapnya gitu kan. Ya kayak jenjang pendidikan segala macam. Terus kayak pengalaman kalian pernah kerja di mana. Pokoknya informasi secara umum. Nah, kalau portofolio itu buktinya. Bukti penguat gitu kan secara spesifik. Kalian pelatihannya apa, tanggal berapa, terus menghasilkan karya apa kayak gitu. Misalnya kayak kalian jurusannya IT, misalnya kayak abang nih IT Eskom. Ya berarti CV-nya itu apa di portofolinya seperti kayak pernah membuat website apa, pernah ikut lomba apa, pernah ikut workshop dan seminar tentang IT atau digital apa gitu, misalnya kayak tentang AI, tentang pembuatan website atau apa gitu. Jadi untuk yang dicantum portofolio harus sesuai dengan jurusan kalian gitu. Jangan misalnya kayak jurusan hukum nyantumin tentang komputer atau jurusan anak komputer nyantumin tentang workshop hukum, ya kan agak nggak nyambung gitu. Walaupun sebenarnya ya bisa-bisa aja tapi ya dari pihak KRD akan lah kok nggak nyambung gitu antara pelatihannya sama bidangnya gitu. Seperti itu ya. Mungkin yang nextnya perbedaan CV dan portofolio lainnya Navi, yang contoh lainnya gitu. Nah seperti ini ya.
Kayak nih bisa dilihat tujuan, kegunaan, isi, sifat, tata letak dan desain gitu. Kalau untuk sifatnya, kalau CV lebih umum, kalau portofolio lebih spesifik gitu kan. Yang poin-poinnya kalau tentang CV itu isinya data diri secara lengkap. Kalau portofolio hasil pekerjaan atau karya kalian gitu. Kalau kegunaan CV untuk melamar pekerjaan, kalau portofolio ya sebenarnya untuk penguat dari CV gitu ya. Penguat dari CV gitu. Mungkin yang satunya Navi. Next. Nah, ini ya, mungkin yang lebih ininya itu. Oke, sampai sini berarti udah paham ya perbedaan CV dan portofolio dan isinya gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya karya, nggak punya ini, ya udah nggak usah bikin portofolio gitu. Karena buat apa kalian maksain bikin portofolio tapi isinya nggak ada. Nanti malah kalian kelamaan daftar gitu kan, kelamaan mikir, malah nggak daftar-daftar, udah lowongnya keburu penuh atau udah keburu ditutup. Seperti itu. Oke, lanjutkan Novi ke yang poster RBBI lagi. Yang next, nah ini ya untuk hal yang perlu diperhatikan seperti tadi ada dikasih tahu sama Kak Volta mengenai tahapan seleksi BUMN. Pertama ada registrasi yang di web rekrutmen bersama FHCI BUMN 2025 itu ya. Yang pertama ada registrasi. Setelah kalian registrasi, kalian masukin dokumen seperti tadi kelengkapan dokumennya, terus nanti ajukan lamaran, baru ada seleksi administrasi. Yang lolos administrasi itu nanti ada dua tes, ya kan yang online. Sebenarnya ada dua tes online dan satu tes offline ya. Online tes pertama itu isinya ada TKD, akhlak dan wawasan kebangsaan. Untuk yang online tes kedua itu ada tes bahasa Inggris dan tentang agility. Tapi ada notes untuk tes bahasa Inggris hanya untuk yang di atas SMA. Seperti lulusan D1, D3, D4, S1, dan S2. Itu ada tes bahasa Inggris. Kalau untuk lulusan SMA dan SMK sederajat itu nggak ada tes bahasa Inggris. Terus nanti ada tes kemampuan bidang masing-masing BUMN seperti psikotes, wawancara, tes kesehatan, dan lain-lain. Ini kemungkinan offline ya, setelah lolos tes satu sama tes kedua. Terus setelah tes yang ketiga, yang psikotes, wawancara, dan kesehatan, dan lain-lain, itu tinggal nunggu pengumuman akhir. Walaupun sebenarnya ada yang isunya ya, kayak pengalaman-pengalaman, kayak reviewnya buruk, kayak di BUMN itu masih banyak katanya orang dalam gitu. Ya, walaupun kayak gitu, kalian tetap aja berjuang gitu. Kalau kalian udah merasa tinggi, kalian bisa harusnya diajukan gugatan lah seperti itu. Oke, next Hanafi, Mas Hanafi. Nah, untuk layanan HPC-nya ya. Nah, kalau untuk website pendaftaran itu di ini ya, seperti tadi rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Nah, kalau misalnya ada masalah, kalian bisa email ke sini ya. Itu ada email, Telegram sama WA. Untuk jam operasionalnya di jam 9 sampai jam 4 itu ya. Oke, lanjut Mas Hanafi. Nah, ini informasi umum mengenai tes online tahap satu ya. Untuk jenjang SMA ada TKD dengan nilai minus sekian. Ini sebenarnya data berdasarkan tahun 2024 ya. Kalau tahun 2025 ini nggak tahu ada perubahan apa enggak, tapi ini informasi berdasarkan tahun 2024. Tahun 2024 itu porsinya segini ya. Oke, lanjut Mas Hanafi. Nah, ini perhatikan poin penting saat menghadapi aktivitas online ya. Periksa jadwal tes online, pilih tempat yang nyaman, peralatan dan perlengkapan tes, baca petunjuk, sama kerjakan soal sebaik-baiknya ya. Ya, nah untuk device-nya jangan lupa kalian harus selalunya ada minimal speknya gitu. Next dulu Mas Hanafi yang tadi. Nah, ini jadwalnya ya, yang kurang lebih dari website BUMN-nya. Seperti ini. Jadi registrasi tanggal 7 sampai 16 Maret, pengajuan lamaran 10 sampai 16, pengumuman administrasi di sekitar minggu kedua April. Tes tahap satu itu bisa dilihat minggu kedua April 2025, terus pengumumannya tanggal kemungkinan minggu kedua Mei gitu kan. Terus ada tes tahap 2-nya di sekitar minggu ketiga bulan Mei. Terus pengumuman tesnya di minggu kedua Juni. Dan terakhir tes TKB-nya itu di antara bulan Juni sampai Juli 2025. Dan pengumuman finalnya di minggu pertama bulan Juli ya. Oke, lanjut masalah Nafi, masalah FAQ. Nih buat yang suka masalah bermasalah mengenai teknis pendaftarannya ya.
Nah, ini tips saat registrasi ya. Kan banyak yang bermasalah tuh kayak, bang nggak bisa login, bang nggak bisa ngajuin lamaran, bang nggak bisa upload dokumen. Nih, pertama, untuk device, usahakan pakai laptop. Ya kan, karena dari BUMN sendiri, dari FHC-nya sendiri, disarankan menggunakan PC atau laptop dengan versi browser yang terbaru. Dan usahakan browsernya itu Mozilla Firefox atau Chrome. Dengan spek laptop itu prosesor minimal i3 ya, Core i3, RAM-nya minimal 4 GB, terus internalnya HDD 500 GB dengan OS, Windows, Linux, atau Mac versi terbaru. Tuh. Kalau misalnya nggak punya PC atau laptop, gimana? Ya udah bisa pakai tablet, bisa pakai HP, mau Android atau iOS. Tapi kalau pakai HP, usahakan tampilannya itu situs desktop. Dan usahakan menggunakan, kalau dari Android, menggunakan browser Chrome atau Mozilla Firefox. Jangan browser bawaan dari sana, dari HP-nya gitu. Tapi pakainya Chrome atau Firefox. Kalau untuk yang lewat iOS, ya bisa pakai Safari gitu. Tapi usahakan dia tampil itu situs desktop gitu ya. Karena banyak yang kayak nggak bisa login tuh nggak bisa bikin akun karena yang maksain pakai HP gitu. Dan pakai browser biasa kayak gitu. Makanya banyak yang nggak bisa. Karena lebih mudah itu dengan PC atau laptop gitu. Kalau misalkan punya PC atau laptop ya udah pakai PC atau laptop jangan pakai HP gitu. Karena agak susah tampilannya. Kayak ada yang bilang, "Bang, saya nggak punya laptop, harganya mahal." Tapi pas dia nge-screenshot layar HP-nya tampilannya iOS gitu, Kenapa? ya Safari. Terus ya Bang tanya, "HP kamu apa? Speknya apa?" Dia bilang HP-nya iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max kan harganya di atas 12 juta. Masa beli iPhone 14 Pro Max nggak mampu, tapi beli laptop yang spek segini. Apa? Beli iPhone 14 Pro Max mampu yang harga 12 juta ke atas. Beli laptop dengan harga segini nggak mampu. Padahal laptop dengan harga, apa ya, laptop dengan spek ini, harganya itu paling murah itu 2 jutaan, 3 jutaan. Semahal-mahalnya itu 5 juta, 6 juta. Ini dengan laptop dengan spek segini ya. Kalau laptopnya spek lebih tinggi mungkin bisa nyampe 8 atau 10 gitu. Jadi antara laptop sama HP lebih mahalan HP-nya dia kayak gitu. Jadi agak lucu aja dia bisa beli iPhone 12 Pro apa iPhone 14 Pro Max harga 12 juta ke atas tapi nggak bisa beli laptop gitu. Kalian kalau ujian nanti juga dia haruskan menggunakan laptop dengan PC atau laptop, nggak bisa pakai HP. Mau pakai iOS, mau pakai Android itu nggak bisa. Mau kalian pakai Samsung S24, Samsung S25 itu nggak bisa. Mau pakai iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max itu nggak akan bisa. Harus diusahakan pakai laptop atau PC gitu. Pakai laptop apa aja bebas, mau pakai MacBook Air atau MacBook Pro juga bebas kayak gitu. Yang penting jangan pakai HP, pakai tablet masih boleh tuh. Itu ya untuk device-nya itu. Jadi kalau yang masih ada masalah kayak registrasi, upload dokumen, terus kayak pendaftaran yang nggak bisa login, nggak bisa apa, itu bukan websitenya yang bermasalah atau situsnya error, kalian yang HP-nya bermasalah kayak gitu. Karena masa di kalian nggak bisa di tempat lain bisa gitu. Kayak suka ada yang laporan ke bang, bang websitenya lagi error ya. Pas abang coba login bisa tuh kayak gitu. Dan perhatikan jaringan kalian, internet atau wifi-nya ya. Jangan sampai ada bermasalah. Kadang bisa juga karena jaringannya yang nggak ada sinyal gitu. Nah terus yang dokumen tadi, apa namanya? Ini ya di bawahnya apa yang dipastikan dalam mengunggah dokumen. Sebelum mengunggah dokumen, pastikan jaringan stabil. Terus untuk format disesuaikan baik JPG, JPG sama PDF. Ya, kalau untuk KTP sama foto profil itu JPG atau JPEG. Untuk yang lainnya kayak SKCK, terus kayak yang ijazah itu wajibnya JPG apa? Wajibnya PDF ya. Yang JPG atau JPG itu hanya untuk KTP dan juga foto profil gitu. Tapi untuk yang lainnya kayak dokumen-dokumen kayak sertifikat, ijazah, transkrip nilai, dokumen lainnya itu wajib PDF seperti itu. Yang CV sama portofolio juga wajib PDF gitu. Terus pastikan ukurannya itu maksimal 1 MB. Banyak yang nggak bisa ngupload padahal udah sesuai dengan format. Ya karena file kali itu lebih dari 1 MB. Kayak kemarin abang juga upload yang dokumen sertifikat itu nggak bisa diupload padahal udah bener PDF, tapi ternyata pas abang cek ukuran membernya lebih dari 1 MB. Tuh, semua itu lebih dari 1 MB. Apa namanya? Filenya itu lebih dari 1 MB. Tapi ketentuannya itu semua file harus di bawah 1 MB, maksimal 1 MB. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa unggah dokumen, dicek lagi. File kalian itu udah di bawah 1 MB belum? Karena kalau di atas 1 MB kalian nggak bisa 1,1 MB aja nggak bisa.
Satu MB pas baru bisa gitu. Tapi agak-agak susah itu kalau satu MB pas. Soalnya kemarin abang upload yang sertifikat pelatihan sama sertifikat TOEFL itu ngepas satu MB masih nggak bisa. Coba bang kompres lagi jadi 997 atau 998 KB itu baru bisa gitu. Walaupun nanti hasil sertifikatnya itu jadi kayak agak blur gimana gitu karena abang kemarin nyantumin satu sertifikat TOEFL dan 7 sertifikat pelatihan memorinya nyampe 1,5 MB gitu. Akhirnya dikompres bener-bener nyampe 21 MB. Ya hasilnya sertifikatnya dia agak kayak ngeblur-ngeblur gitu lah. Tapi ya udah nggak masalah, yang penting bisa input kayak gitu. Oke, next Mas Hanafi. Nah, untuk persyaratannya ya, yang dokumen ijazah gitu, ijazah asli atau SKL yang telah dilegalisir. Kalau ijazah asli ya udah nggak perlu legalisir, kalau SKL perlu gitu kan. Terus ijazah terakhir yang dilamar, kalau kalian lulusannya D1 ya pakai ijazah D1. Kalau kalian udah lulusan S1 ya pakai S1. Kalau kalian D3 ya D3. Kalau yang S2 pakai ijazah S2. Kalau yang SMA pakai ijazah SMA gitu. Maksimal tuh kalian bisa apa ya, ngunggah dua pendidikan terakhir ya. Kalau yang untuk S2 kalian bisa ngunggah pendidikan S2 dan S1. Tapi kalau yang S1 kalian cukup aja ngunggah yang pendidikan S1 atau pendidikan terakhir gitu. Yang ngunggah dua pendidikan terakhir itu untuk yang S2. Jadi kalau kalian lulusan S2, kalian ngunggahnya pendidikan S2 dan S1. Tapi kalau kalian apa ya, lulusan pendidikan S1 atau sarjana, ya udah cantumin aja yang S1 yang sarjana, yang pendidikan SMA nggak usah gitu. Tuh ya, terus nah, apakah pelamar dengan ijazah SKLD 4 boleh melamar pada lanjut dengan S1? Nggak boleh ya, tidak diperkenankan gitu. Yang dari IPA ya tetap, yang SMA IPA ya SMA IPA, SMA IPS ya SMA IPS. Tapi kayaknya SMA IPS nggak ada ya. Kalau SMK juga misalnya keterangannya kayak kalian lulusan SMK TKJ, kalian nggak bisa ngambil yang S1 gitu. Walaupun kalian TKJ, ya cari yang bisa untuk jenjang SMA dan SMK kayak gitu. Jadi disesuaikan lamarannya, lowongannya gitu. Terus di bawah lagi tuh ada yang apa kemana ijazah itu boleh melamar pedalangan dengan jenjang di bawahnya gitu kan. Bisa dibaca sendiri ya gitu. Diusahakan ya kalian kalau yang S1 ngelamar yang S1, yang S2 S2 gitu. Gitu ya. Nah, lanjut. Mengapa sih tidak bisa registrasi akun? Seperti tadi ya, kalau nggak bisa berarti ada masalah. Ya dengan cara kalian coba refresh halaman, terus coba periksa koneksi internet, terus coba mengganti browser dengan Chrome atau Mozilla Firefox gitu ya. Disarankan kalau saat registrasi dan pendaftaran dan lowongan pakainya Chrome atau Mozilla Firefox. Kalau misalnya yang dari iOS atau yang dari Mac bisa pakai Safari gitu. Tapi diusahakan pakai Chrome atau Firefox ya. Gitu. Atau kalau nggak bisa juga masih pakai apa ya, menu Ignito gitu. Atau kalau masih ya coba perangkat lain kayak gitu. Ya terakhir paling kalau nggak bisa juga hubungi helpdesk. Atau kalau kalian mau dibantu bisa tuh kalian hubungin abang, bang bantuin registrasi atau bantuin buat akun atau bantuin unggah dokumen. Insya Allah privasi aman gitu kalau mau dibantu gitu. Seperti itu ya. Dan pilih apa ya, lowongan sesuai dengan jurusan dan yang masih tersedia lowongannya. Seperti itu. Oke, lanjut Mas Hanafi. Nah, untuk yang foto ya, foto profil, itu kalau yang apa ya, bang, nggak ada tulisan klik ambil foto, itu kalian layarnya scroll ke bawah ya, ada kok nanti di bawah itu ada tulisan ambil foto kayak gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut Mas Hanafi, apa ada selesai? Nah, ini untuk mengenai ini ya kuotanya, dilihat kuotanya masing-masing ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada yang 20, ada yang 50.000 gitu, seperti itu ya. Oke, lanjut, apa udah habis? Oke, kalau udah habis mungkin balik ke PPT Kavolta. Seperti itu untuk penjabaran yang tadi itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai teknisnya. Ini dari Hai. Kak mau nanya kalau udah diupload CV yang tertera di rekom, ada kemungkinan lolos nggak? Ya kemungkinan lolos sih. Sebenarnya karena CV dan portofolio itu kan opsional ya. Cuma ya jadi kayak kalian sia-sia aja gitu ngupload CV yang dari webnya itu gitu. Ya
bukan usahakan buat sendiri ya, emang CV itu harus buat sendiri, CV dan portofolio gitu. Tapi kalau kalian ternyata ngupload CV-nya dari yang websitenya itu, yang di pojok kanan atas yang unggah dokumen apa ya, yang download riwayat hidup, ya udah sih nggak apa-apa kalau udah terlanjur gitu. Tapi ya sama aja kayak kalian nggak ngupload CV sama sekali gitu. Nggak dianggap kalian ngupload CV kalau yang dari websitenya kayak gitu. Kak, dari Dila mau nanya, aku kemarin registrasi pakai SKL asli udah dicap tapi nggak dilegalisir, ini aman nggak ya? Kayaknya sih aman aja sih asalkan udah dicap sih. Ya semoga aja aman gitu. Kan belum ada ijazah tapi semoga aja aman ya. Yang penting asli gitu. Dari Ahmad Ibnu Athaillah, Kak, untuk SKCK rekrutmen itu harus ke Polda. Bisa ke Polres ya, nggak harus ke Polda. Gitu, bisa ke Polres. Yang penting jangan Polsek. Kalau untuk melamar BUMN, BUMN, CPNS, kedinasan apa kalau disuruh pakai SKCK itu minimal ke Polres. Kalau nggak Polres, Polda gitu. Tapi ya kalau ke Polda kan daripada kejauhan dan Polres aja yang deket gitu. Nah, untuk keterangan di SKCK-nya diusahakan dipergunakan untuk melamar BUMN ya, melamar pekerjaan BUMN. Jangan cuma melamar pekerjaan doang, karena kalau cuma melamar pekerjaan doang itu jadi kayak gimana ya, kurang spesifik gitu. Mungkin nanti dijelasin sama Mas Hanafi itu ya masalah hukum, fungsinya apa ya? Secara aturan hukum itu kalian kalau nulis SKCK untuk apa itu secara spesifik gitu. Kalau cuma melamar pekerjaan doang itu biasanya ke swasta gitu. Kalau kalian apa ya bikin cuma kayak melamar pekerjaan doang ya di Polsek juga bisa. Tapi kalau SKCK Pos itu hanya untuk melamar pekerjaan kayak di swasta atau badan swasta atau lembaga swasta gitu. Tapi kalau untuk kayak yang instansi pemerintahan kayak BUMN, CPNS, CASN, Sekdin itu harus ada keterangan detailnya gitu kayak melamar CPNS, melamar BUMN, melamar sekolah kedinasan gitu. Seperti itu ya. Walaupun kadang dia udahlah melamar pekerjaan doang biar universal bisa dipakai di mana-mana lagi. Ya kadang pihak instansi jadi agak kayak wah ini kayak nggak niat nih atau gimana gitu jadi spesifiknya secara umum bukan secara khusus kayak gitu seperti itu ya. Nah kalau yang SKCK itu ya nggak harus sih, kalau belum buat ya udah nggak apa-apa, tapi kalau emang masih sanggup ya udah, kayak sertifikat TOEFL juga itu opsional ya, kalau misalnya kalian nggak apa ya, misalnya di lowongan kalian nggak diwajibin sertifikat TOEFL ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada ya diwajibin, ya kalian harus cari yang lain sih belum ada sertifikat gitu. Tapi kalau kalian tetap dengan uang tersebut, ya mau nggak mau kalian harus ikut sertifikat. Nggak harus sertifikat yang asli, bisa yang prediction. Tapi dari lembaga terakreditasi ya. Tuh. Dengan minimal skornya tuh 500. Kalau nggak mampu, bisa joki ke abang gitu. Abang sedia kalau apa kalau mau dijokiin bisa gitu biar 500 plus plus lah gitu. Gitu ya. Ya man, ya pada aku polsek. Kalau udah telanjur di polsek ya udah sih nggak apa-apa. Tapi ya balik lagi kayak tadi, kalian kalau misalnya kayak apa ya ngupload SKCK yang polsek, jadi kayak apa ya bagi mereka kayak kalian nggak ngupload sama sekali. Atau kayak ngupload CV yang bukan buatan sendiri, yang dari website BUMN sendiri. Itu kayak kalian sama aja kayak nggak ngupload CV kayak gitu. Seperti itu ya. Kak, kalau dari Mekaboki, Kak, kalau sertifikat TOEFL cuma 427.000. Hah? Sertifikat TOEFL 427.000. Itu harganya apa skornya 427 itu 427.000. Mega Boki gimana? Gila kak kalau keterangannya seketika lamar kerja doang atau masih kurang sebenarnya nggak gugur ya. Ya maksudnya gini kayak SKCK, CV, portofolio itu kan opsional, maksudnya sunnah nggak wajib itu kan cuma buat nilai tambah. Tapi kalau misalnya SKCK kalian dari Polsek gitu ya, ya itu nggak bisa jadi nilai tambah. Dan kayak misalnya CV kalian ngambil yang dari BUMN-nya itu yang kalian apa ya download diunduh riwayat hidup yang di website BUMN terus kalian upload ke CV, ya itu nggak bisa jadi nilai tambah kayak gitu. Bila berapa harga rezeki bang, bisa nanti lewat WA aja ya, di apa hubungin abang aja atau bang Muhammad nanti di WA aja harganya tuh. Syadzwina tes pertama dalam satu hari ada 3 tes kak. Nah itu nanti mungkin di next ya sama Kak Hanafi tuh, sama Sanafi akan jelaskan lebih detail gitu. Seperti itu ya. Dari Ahmad Hak Kadafi.
ke bidang staf SDM dan umum bisa buat IT nggak? Di situ semua jurusan bisa melamar. Maka bisa aja kalau misalnya dia ketanya semua jurusan bisa melamar ya udah lamar aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau misalnya tentang IT ya kalian ada sertifikat pelatihan IT-nya kayak gitu aja sih. Oh, skornya skor 427. Kalau nggak ada keterangan wajib, bisa aja gitu buat nilai tambah. Soalnya kayak misalnya kemarin daftar KAI, terus daftar Pertamina, daftar apa lagi itu. Itu ada yang minimal itu apa ya diwajibin skor TOEFL dengan skor minimal 500 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di bawah 500 ya nggak bisa daftar. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan wajib mencantumkan skor TOEFL atau enggak apa ya atau nggak ada kan wajib telah mengikuti tes TOEFL ya kalian walaupun skor 427 nggak masalah gitu. Bisa buat nilai tambah doang gitu. Nih untuk yang apa ya balik lagi masalah SKCK ya. Kalau secara hukum ya mungkin nanti Mas Hanafi bisa jelasin masalah hukum ya karena dia urusan hukum. Oh, secara hukum, kalian kalau membuat SKCK, misalnya di Polres atau di Polda, kan pasti akan ditanyain kegunaan SKCK-nya untuk apa, gitu kan? Nah, nanti kalian jawab untuk melamar kerja BUMN, misalnya untuk BUMN. Kan yang kayak dari kemarin, waktu abang apa tes CPNS atau apa, itu bikin SKCK itu selalu ditanya buat apa kayak gitu kayak waktu abang tes BI tes OJK itu bisa di Polsek ya kalau untuk kalian daftar Bank Indonesia sama tes OJK itu kalian bisa di Polsek dan keterangan melamar pekerjaan gitu tapi kalau untuk kayak BUMN CPNS Sekdin itu di Polres ya nah itu nanti kalian tanyain untuk apa ya melamar BUMN melamar CPNS melamar sekolah kedinasan atau kalau kalau di Polda itu untuk TNI Polri ya kalau TNI Polri itu di Polda itu untuk melamar jadi tes TNI Polri ya untuk melamar TNI atau Polri kayak gitu tapi kalau kalian cuma siap melamar pekerjaan ya kemungkinan masih bisa diterima asalkan dari Polres atau Polda gitu misalnya kayak kalian daftar BUMN nih cuma keterangannya melamar pekerjaan tapi dari Polres ya kemungkinan masih aman lah kayak gitu masih pihak KRD masih mau berbaik hati mungkin ngelolosin yang penting ada SKCK gitu tapi kalau tulisnya dari Polsek itu ya nggak bisa gitu nggak jadi nilai tambah kayak gitu seperti itu ya perpanjang SKCK misalnya nggak bisa malah di tempat abang ya di Jabodetabek baik di Polsek sama di Polres mau perpanjang sama mau bikin SKCK baru semua wajib daftar online dulu nggak bisa langsung datang. Jadi daftar online dulu, setelah daftar online baru datang ke Polsek atau Pares dengan yang bukti-bukti dokumen yang diperlukan sama bukti kita udah daftar online. Setelah diserahkan dia tinggal tunggu aja jadi gitu. Usahakan waktu yang sepi. Kalau yang waktunya sepi itu 5 atau 10 menit selesai. Kalau pas lagi rame itu kayak kemarin abang lagi rame itu ngantrinya setengah jam itu. Bisa nyampe sejam juga gitu. Jadi untuk daftar SKCK untuk banyak SKCK bisa lewat online kok. Malah kalau di Jabodetabek diwajibkan daftar online, nggak bisa langsung datang gitu. Terus online dulu baru datang kayak gitu. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin lanjut ke Volta ke materi FR-nya. Nah ini ya. Setelah ini kisi-kisi mengenai tesnya, saya silakan ke Kak Volta sama ke Mas Hanafi. Nanti mungkin di akhir kita ada tanya jawab lagi ya. Setelah bahas masalah kisi-kisi ujian dan materi FR gitu. Oke, silakan Mas Volta. Oke, baik. Oke, Terima aku tuh kasih atas waktunya Kak Ihsan ya. Teman-teman di sini mungkin izin share sedikit ya terkait dengan beberapa hal di TWK ya. Nah, di sini mungkin yang sebelah kiri ini adalah bentuk dari soalnya sendiri ya. Yang pertama itu dia soalnya bukan bersifat logika tapi lebih ke hafalan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dia itu kita nggak tahu teorinya gitu ya, yang nggak bisa gitu ya. Misalkan kayak tanggal berapa Indonesia itu merdeka misalkan gitu ya, atau nama tempat pahlawan itu kan sesuatu yang fakta gitu ya. Bener, Mas
Kemudian yang kedua itu dia soalnya itu singkat, tetapi tadi lagi-lagi karena singkat dia menjebak ya. Jadi kayak tadi misalkan kita tidak pernah tahu nih kapan dan di mana Pangeran Diponegoro itu dilahirkan. Ya udah kita nggak bisa buat berlogika karena itu yang fakta gitu ya. Kemudian lagi ya materinya sangat-sangat luas. Jadi materi dalam BUMN ini agak berbeda dengan materi dalam SKD. Kalau SKD CPNS kan dia banyak logika penalaran. Jadi jawaban itu ada dalam teks. Kalau di BUMN dia lebih kepada ya udah murni fakta-fakta semua ya hampir kebanyakan. Nah, ini beberapa materi yang pernah saya ajarkan ke teman-teman itu adalah di Pancasila itu bagi kemudian juga ada Undang-Undang Dasar, lembaga negara dan juga sejarah Indonesia. Jadi kita nggak bisa nebak nih sejarah mana yang akan keluar, apakah sejarah pasca ataupun sejarah sebelum kemerdekaan seperti itu. Bisa di next Mas Hanafi. Nah ini empat pos utama yang mungkin sering keluar ya dalam tes BMN itu. Yang pertama adalah Pancasila, itu lebih kepada implementasinya ya ini mungkin masih bisa sedikit di logika ya. Kemudian juga ya ini yang kedua ini yang sudah mulai full hafalannya itu bagaimana bunyi alinea termasuk maknanya. Jadi kalau kita lupa alinianya, ya udah kita nggak tahu bunyi, nggak tahu maknanya gitu dan sama kan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaan itu kan dia ada makna per alinea, ada juga pokok-pokok pikiran. Nah itu suatu hal yang berbeda ya. Nanti kita mungkin bahas di kelas ya teman-teman. Tapi pada intinya semua itu membutuhkan pemahaman dan juga hafalan yang dalam gitu ya. Kemudian yang ketiga itu lembaga negara, ada eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Nah, itu juga kita tahu nih sekarang siapa pimpinan dari legislatifnya. Kemudian secara teoritisnya bagaimana tugasnya, secara kewenangannya bagaimana tugasnya. Itu contoh dari yang bagian lembaga negara ya. Kemudian yang sejarah Indonesia, misalkan kita ditanyakan bagian-bagian eh, pra kemerdekaan, bagaimana sejarah BPUPKI, kapan terbentuknya, siapa saja yang apa ya kan yang memberikan ide buat terbentuknya BPUPKI, siapa yang mencetuskan dasar negara, kok dalam sejarah itu, nah itu sesuatu yang hafalan yang tadi saya katakan materinya sangat-sangat luas dan tidak bisa kita tebak gitu ya. Itu. Bahkan dalam beberapa tes itu ada beberapa BUMN juga ada bahkan sampai sejarah COVID itu juga ada. Jadi kayak ya tadi materi luas dan kita nggak bisa menebak gitu. Jadi ya tadi kata Kaisan ya kalau kita nggak oh ya, ya sudah gitu ya kayak gitu. Nah, ini mungkin beberapa tips triknya ya. Jadi yang paling gampang atau paling dasar tapi itu adalah membaca ya. Baca dan juga pahami materinya, kemudian juga tidak cukup untuk hanya paham materi, karena nanti dalam soal itu lebih dia kepada pengembang. Jadi kita juga harus banyak berlatih soal. Nah, kita latihan soal itu kan sesuatu yang tidak ada tekanan. Jadi butuh namanya tekanan melalui apa? Melalui tryout. Jadi tryout kan harus dan juga harus tepat gitu ya. Dan itu harus konsisten. Jadi nggak bisa kita cuman hanya baca memahami materi, hanya tryout saja dan juga hanya latihan aja. Jadi harus semuanya itu harus apa ya konsisten. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan seperti itu. Kalau empat hal ini teman-teman bisa lakukan, insya Allah ya tidak ada masalah ya. Karena tadi di tengah banyaknya materi yang tidak bisa ditebak ya kita harus tahu gitu ya. Seperti itu. Itu seperti itu Kak Ihsan ya. Terima kasih dan salam kebangsaan ya Pancasila. Terima kasih. Oke, lanjut Mas Hanafi mengenai FR-nya. Baik, terima kasih waktunya untuk Bang Mamat dan terima kasih untuk penjelasannya dari Bang Volta ya. Sekarang saya lanjutkan untuk pembahasan yang lebih lanjut mengenai FR dari TWK BUMN 2024 kemarin ya. Kebetulan kemarin saya itu peserta tes BUMN juga, namun ya itu pada akhirnya TMS dan saya tidak tahu juga itu TMS karena apa ya. Baik, langsung saja saya bahas. Perkenalkan, nama saya Hanafi Sore Aji. Kalian bisa panggil saya Hanafi. Untuk sekilas materinya sama ya, seperti yang dijelaskan dari Bang Volta tadi, yaitu
Sifat soal itu dominan hafalan dan kemudian ada kemiripan dengan TPK CPNS. Kemudian untuk soalnya itu yang kemarin itu ada 10 soal ya, dan 6 soalnya hafalan dan sisa 4 soalnya itu analitis, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan Bang Walta tadi, yaitu lebih banyak mengulas mengenai sejarah dan lembaga negara. Karena memang sifat dari TWK BUMN ini luas ya, jadi sedikit sulit untuk diprediksi dan harus belajar yang banyak dan pengetahuan umumnya pun juga harus kuat seperti itu. Saya lanjut langsung ke contoh soal ya untuk rekan-rekan semuanya. Contoh pertama soal BUMN 2024 sebagai berikut ya. Jadi berikut ini merupakan fungsi dari DPD RI. Kecuali rekan-rekan ada yang mau menjawab, silakan. Bisa di chat maupun langsung on mic, silakan. Dari Bang Mamat. Kak mau coba jawab. Oh boleh, silakan silakan. Mungkin fungsi pertimbangan. Oke, yang lain? Oke, ada yang jawab fungsi anggaran ya. Ada lagi yang lain sebelum saya next slide? Oke, sepertinya cukup ya. Ada yang jawab fungsi anggaran dan ada yang mencoba jawab fungsi pertimbangan. Oke, jawabannya adalah C ya. Yang betul adalah C, yaitu pertimbangan ini bukan fungsi dari DPD, melainkan sebagai kewenangan dari DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D ayat 2 Undang-Undang 1945. Jadi, untuk bentuk soal pertama ini, kalian juga eh, harus fokus ya, karena begini, terkadang di soal-soal BUMN pun terdapat soal misalnya ini apa saja kecuali. Nah, kecuali atau yang bukan. Nah, itu sering sering banget keluar di sana. Jadi kalian jangan sampai hilang fokus di situ karena apa dengan adanya pengecualian itu jawaban itu tetap berubah. Kemudian saya lanjutkan ya untuk soal yang kedua untuk masih di lembaga negara ya, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah sebagai berikut kecuali. Ada yang mau coba jawab? Silakan. B. Hak menyatakan pendapat. Oke, ada yang lain? Oke, Bang Ahmad sudah jawab. Ada yang lain nggak? Ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya cukup ya. Langsung saya kasih jawabannya. Jawabannya adalah C, yang benar. Karena yang di pertanyaan kita fokus ke kecuali ya. Karena di sini yang menjadi fokus itu hak-hak yang dimiliki organ DPR sendiri, bukan anggotanya. Nah, sedangkan di sini, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di pasal 80 ini, diatur hak-hak dari anggota DPR. Jadi dari semua opsi jawaban dari A, B, C, dan D itu yang eh, bukan hak yang dimiliki oleh DPR adalah C, yaitu hak imunitas karena hak imunitas sendiri adalah hak yang dimiliki oleh anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Nanti untuk sesi tanya jawab di akhir saya lanjutkan yang ketiga. Nah, ini adalah contoh soal sejarah Indonesia. Contohnya surat perintah 11 Maret dikeluarkan pada tahun berapa? Ada yang bisa mau jawab? Silakan. Yang mau coba jawab? 1966. Oke, jawab, pada jawab B ya, 1966. Oke, kita cek jawabannya. Oke, betul.
Jawabannya 1966 karena sudah jelas ya dan tanpa penjelasan lebih lanjut yang benar 1966. Soal selanjutnya, nah ini juga hafalan juga ya. Hafalan mengenai sejarah Indonesia juga. Berikut yang bukan merupakan panitia 9 adalah, ada yang bisa jawab? Rekan-rekan semuanya? Atau yang mencoba menjawab? Oke, dari Kak Mega jawabannya A ya. Oke, jawabannya A. Ada lagi rekan-rekan? Mungkin Kak Nigar lagi? Mungkin ikut teman-teman aja. Oh, oke. Oke, berarti kita lock ya, jawabannya A ya. Oke, kita cek untuk jawabannya. Yang betul adalah D ya. Karena bisa dilihat di sini, untuk keanggotaan Panitia 9 adalah yang pertama, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Epigurno Cokrosoyoso, Haji Agus Salim, dan Ahmad Maramis. Apabila kita lihat kembali ke soalnya, ini kan yang bukan ya. Jadi untuk Kiai Haji Wahid Hasyim adalah termasuk, Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin juga termasuk. Yang tidak termasuk adalah Mr. Supomo. Jadi soal-soal di BUMN ini memang menjebak ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Kak Volta tadi. Jadi seperti ini. Kemudian ini untuk contoh soal yang FR yang terakhir. Contoh soalnya adalah gini ya. Hak-hak setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dan adil telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam pasal berapa? Rekan-rekan, ada yang mau menjawab? Kak Ibu menjawab Oh, boleh, silakan ke Maulida. 8D kalau nggak salah ayat 2. Oke, berarti yang B ya. Oke, ada yang lain? Oke, ada yang jawab C, sementara masih jawab B dan C. Ada yang lain, rekan-rekan semuanya? 28 ayat 2. Berarti B ya, Kak Nikir ya. Iya, Kak. Oke, berarti ada yang B, ada yang C ya. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B, yaitu di pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tiap orang berhak bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dan adil. Nah, ini beberapa contoh FR BUMN 2024 ya, yang mana saya alami kemarin. Untuk contoh-contoh soal itu sudah eh, ada beberapa susunan contoh soal yang nanti kalian dapatkan eh, saat nanti kalian ikut bimbel ya. Jadi nanti ada latihan soal yang bisa kalian dapatkan dan contoh-contoh soal yang menjadi gambaran kalian besok untuk tes itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian dari teman-teman terkait dengan teknis tes, ada yang ingin rekan-rekan tanyakan? Silakan. Ya, sekarang saatnya saya tanya jawab. Kalau masih ada yang ingin bingung atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Nanti dari saya, Mas Hanafi atau dari Kak Volta, nanti bisa bantu jawab kok. Dari materi, teknis ujian, kisi-kisi, pendaftaran, dan lainnya gitu. Yang masih kalian ada yang bingung. Izin jawab ya, Bang Volta dan Bang Mamat. Kalau tes untuk hitung-hitung boleh coret-coret atau tidak ya? Boleh. Jadi gini Kak, saya itu saat tes tahap 1 kemarin, itu yang saya persiapkan tuh laptop, dan di sebelah saya itu ada kertas kertas putih dan juga ballpoint. Fungsinya untuk apa? Untuk coret-coret. Dan itu berguna sekali ketika kita menghadapi eh, soal-soal ini, soal TKP ya. Jadi soal-soal, sorry, bukan TKP, soal mengenai hitung-hitungan di TIU ya, tes inteligensia umum. Jadi itu saya yang berguna sekali itu di baris dan deret, yaitu ketika kita mencari angka-angka yang hilang itu
dengan kita tulis lagi, dengan kita coret-coret lagi di kertas itu bisa banget membantu. Dan itu tidak mempengaruhi hasil tes juga, karena itu memang diperbolehkan. Gitu. Jadi mungkin sedikit tambahan ya, kayak tadi Mas Hanafi, antara tes TKD BUMN dan tes SKD CPNS itu nggak beda jauh ya, Oh iya, materinya sama betul, gitu. betul, tidak beda jauh, hanya saja ada bedanya, Kak Bang Mamat. Jadi untuk rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan itu ada tips juga untuk belajar belajar di ujian tahap satu itu kalian baca-baca terkait akhlak ya. Nah, karena apa? Karena tipikal soal di TKD yang keluar di BUMN itu mengacunya nanti ke poin-poin akhlak. Jadi nanti ketika kalian menjawab dengan apa? Dengan dengan pemahaman kalian mengenai akhlak itu poinnya menjadi tinggi. Karena jujur saja kemarin kemarin saya menjawab dengan pendekatan itu, dengan dasar akhlak nilai-nilai akhlaknya BUMN itu, nilai saya juga mendekati sempurna di TKP-nya. Dan kemarin skor saya untuk tes tahap satu itu menduduki di ranking 8. Itu. Cuman di tahap 2 dan hampir ke tahap 3 di TMS kan itu, jadi saya tidak lanjut ya untuk seleksi. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin jadi poin utamanya itu untuk materi dan kisi-kisi antara TKD BUMN dan SKD CPSU sama, hanya tingkat kesulitan yang berbeda. Kalau dan model soalnya ya, kayak BUMN lebih ke arah hafalan yang kayak di TWK-nya, dan kalau untuk di SKD CPNS lebih ke penalaran seperti itu. Oke, yang ini ada pertanyaan. Itu Mas Hanafi mungkin bisa Oke, dari yang apa? Syadzwina. ya, siap Wina ya. Oke, 1 hari mengerjakan 3 subtes ya. Iya, betul. Jadi di 1 hari itu kita rangkaian tesnya itu ada 3 dan itu dilakukan di waktu yang bersamaan. Begitu, Kak. Waktu pengerjaannya berapa menit, Pak? Masing-masing itu berbeda ya. Jadi saya itu kurang ingat. Yang jelas untuk seperti contoh untuk tes inteligensia umum yang hitung-hitungan itu satu soal itu bisa 1,5 sampai 2 menit yang kemarin itu. Kemudian kalau yang tes kemampuan dasar TKD itu atau TKP ya, atau TKP itu waktunya itu satu soal bisa 30 detik sampai 1 menit seperti itu. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama Nigar. Ada lagi teman-teman? Kak, izin mau tanya, Kak. Iya, silakan. Untuk TKD itu kan kisi-kisinya kalau dari tahun kemarin itu yang ada 4 itu ya, Kak. Jadi word classification, verbal logical reasoning, number sequence, sama yang satunya diagram reasoning itu kan, Kak. Kalau misalnya kayak perbedaannya untuk CPNS itu kayak misalnya jarak itu masuk nggak, Kak? Kayak soal cerita terus ada jarak gitu. Oke, kalau yang kemarin apa saya saya alami itu untuk penghitungan seperti jarak yang di CPNS dan misalnya perbandingan senilai dan berbalik nilai itu nggak ada ya. Jadi lebih kepada yang pertama baris deret, kemudian yang kedua itu terkait dengan persamaan. Jadi di matematika kan ada itu persamaan X dan Y seperti itu. Kemudian eh, apa itu dan juga ada juga figural ya itu.
Itu yang saya apa, kerjakan kemarin seperti itu. Jadi saya tidak menemukan adanya perbandingan senilai maupun berbalik nilai di eh, tes tahap satu itu. Oke, gimana Kak Mega? Cukup? Oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak Mega. Oke, dari Satwina lagi ya. Kamera on saat tes. Iya, betul. Nah, terkait dengan teknis tes itu, jadi kalian itu nanti ada peraturannya ya dari panitia itu, yaitu kamera itu wajib on saat tes dan juga kalian harus memakai pakaian kemeja putih. Nah, itu di tahun 2024 kemarin begitu ya. Jadi pakai kemeja putih, muka harus sama dengan yang diverifikasi saat pendaftaran dan juga apa, kita yang jelas tidak boleh dan tidak bisa untuk membuka tab lain selain yang kita kerjakan di ujian karena kita pakai apa, pakai alat tersendiri. Mungkin ini Bang Mamat bisa menjelaskan ya Bang alatnya. Ya, nanti pasti akan dikirimkan ada namanya kayak exam browser atau apa gitu. Jadi ada browser khusus yang nanti diberikan oleh panitia gitu. Jadi nanti kayak kalian ujiannya di browser khusus yang dimana di browser itu dia akan meminta akses kayak kamera, mikrofon, dan akses browser lainnya. Jadi kayak layar apa ya di layar device kalian gitu. Jadi kalau kalian nanti buka tab lain atau buka browser lain itu akan ketahuan kedetek dari pihak panitia kayak gitu dari pihak pengawasnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketahuan buka browser lain ya nanti di akhir itu kalian tiba-tiba akan kayak dieliminasi gitu. Langsung didiskualifikasi nggak bisa lolos tahap selanjutnya seperti itu. Jadi kalau kalian apa namanya ujian maupun online, jangan Wah, nyari coba-coba kamu buat Hewil lah. berani-berani kalian buka browser lain kayak gitu atau buka tab lain. Karena nanti dari tabnya itu dia akan minta apa ya dari ada namanya kalau nggak salah exam browser diberikan nanti atau link khusus gitu kan di nanti di situ ada dia minta akses kamera, minta akses mikrofon dan minta akses dari tampilan layar device kalian seperti itu. Makanya kalian nggak bisa ujian lewat HP atau lewat iPhone seperti itu. Kalian hanya ujian bisa lewatnya PC atau laptop kayak gitu ya. Tuh, jadi kalau yang nggak punya PC atau laptop ya kalian bisa pinjam dulu atau dicari dari sekarang gitu. Seperti itu. Jadi wajib nyalain kamera dan wajib fokus di tempat ujiannya, di halaman ujian sampai selesai. Tapi kalau coret-coretan masih boleh kalian kayak apa ya ngerjain pakai coret-coretan pakai apa masih boleh. Yang penting browser kalian jangan apa namanya di laptop kalian itu jangan buka tab lain kayak gitu. Seperti itu ya. Terus juga ya tadi seperti pakaian ya mungkin nanya bang cuma pakai kemeja doang bawahnya nggak pakai apa ya terserah kayak gitu kan kalian nanti ujian kan mesti duduk di meja atau di mana gitu kan terserah gitu kan apa duduk di kursi laptopnya taruh meja atau mana kan terserah yang disorotkan cuma wajah sama bagian dada gitu kan bagian bawahnya terserah gitu ya mau kalian bawahnya cuma pakai koloran atau pakai celana pendek atau apa terserah kayak gitu yang penting kemejanya kemeja putih rapih kayak gitu seperti itu ya dan wajahnya terlihat seperti itu gitu ya. Nah itu Mega mungkin bisa Mas Hanafi bisa bantu jawab. Maksud dari PG reguler itu apa ya Kak? Oh buat yang itunya seleksi antara reguler disabilitas sama yang orang asli Papua ya. Hmm. Nah, kalau itu kurang lebih sama sih. Cuma apa ya perbedaannya itu paling ya kayak tadi di bagian administrasi. Kalau orang asli Papua kan butuh kakak ya kan sama butuh apa lagi tadi itu kan sama akte kelahiran. Nah kalau yang disabilitas membuktikan ke bahwa emang dia ada sakit gitu kan. Jadi untuk tesnya tuh nggak ada perbedaan. Paling nanti perbedaannya di wawancara, kesehatan sama apa gitu. Tapi kalau untuk online tes tahap 1 sama 2 sama semua seperti itu. Yang baik reguler, disabilitas maupun OAP gitu ya. Mega. Ya mungkin nanti ini abang sedikit tampilkan lagi untuk apa namanya yang pendaftaran BUMN ya. Mungkin masih banyak yang bingung. Sudah tampil apa belum?
Tadi. Oke. Maaf ya kalau ada item-itemnya gini nih. Nah, untuk websitenya ini ya direkrutmen bersama 2025.lhcibumn.id. Cuma kan tadi kayak di grup kan dia ngerusuh katanya pakai Magenta atau apa. Itu beda ya, itu buat magang kayak gitu. Tuh, nanti di sini pilihan berandanya di sini ada informasi mengenai reguler, dan OAP, dan di sini ada jadwal sama alur ya. Dan ini ada ketentuan pelamarnya. Kalian bisa cek di sini, ada ketentuan khusus. Nah, untuk login nanti bisa di sini ya, diklik masuk, nanti masukkan email atau passwordnya gitu. Kalau belum punya akun nanti tinggal klik daftar aja gitu. Klik daftar, nanti diisi nama lengkap, nomor telepon, email, dan konfirmasi email, dan masukin password. Sama pilih rekrutmen kalian, OAP, reguler, apa disabilitas gitu kan. Tapi ini kayak yang disabilitas udah tutup deh, tinggal yang reguler doang. Nanti diklik centang, baru nanti klik daftar gitu kan. Jadi kalau udah tinggal masuk ke sini kan. Nanti setelah itu kalian kalau ada itu login. Kalau bisa nggak bisa. Lalu abang coba login dulu ya bentar. Nah kalau kalian udah tampilkan. Nah kalau kalian udah login, nanti akan munculnya seperti ini ya. Kalau di sini kan karena abang udah melakukan pelamaran gitu, jadi nanti akan muncul di bagian beranda seperti ini. Nanti kalau info apa-apa kalian bisa lihat di lamaran saya gitu kalau udah daftar gitu. Di sini nanti ada pengumuman daftar riwayat hidup. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ya data diri, pendidikan, alamat. Diusahakan kalian bisa ngisi yang sebisa kalian. Kalau misalnya nggak ada apa namanya, ada yang nggak bisa kalian isi ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau abang kan kayak ini data diri, pendidikan, alamat, keluarga, media sosial, bahasa asing, sertifikat pelatihan, dan dokumen kelengkapan. Kalian nggak punya prestasi kayak abang ya udah nggak usah gitu. Pengalaman organisasi nggak ada ya udah. Pengalaman organisasi yang dilirik itu selama kayak kalian kuliah dan organisasi resmi atau yang kayak ormas atau LSM ya, bukan kayak organisasi di sekolahan. Itu kalau organisasi sekolah nggak bisa, yang pokoknya setara dengan kayak BEM, himpunan, seperti itu ya, kayak gitu. Di bahasa asing seperti ini ya. Nanti kalau udah selesai, ya kan itu. Untuk foto yang masih bingung, foto itu bagian sini ya, gitu. Kalian klik foto itu di bagian sini. Kalau udah di ini nggak bisa diubah sih, gitu. Nah, kalau untuk CV, balik lagi gitu kan. Kayak CV itu jangan ngambil CV yang dari sini, yang dari unduh dokumen, tapi kalian bikin CV sendiri gitu. Ini kayak abang KTP itu kan, KTP formatnya JPG, JPG atau PNG, SKCK, PDF ini. Saya ada ketentuannya ya maksimal gitu. Kayak portofolio juga nggak abang isi, surat rekomendasi juga nggak abang isi. Paling cuma kayak dokumen tambahan doang gitu. Paling CV sama SKCK. Jadi kalau ada yang kosong ya udah kalian nggak apa-apa gitu kayak nggak ada. Karena kalau ada tanda wajib, yang wajib itu mesti ada tanda bintang kayak gini nih. Di KTP kan ada tanda bintang. Itu wajib kayak gitu. Kayak sertifikasi pelatihan ya kayak gini doang, Bang. Tuh, bahasa asing kayak gini itu kan. Udah sekilas-sekilas aja gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau udah tinggal klik ajukan lamaran, nanti di pojok bawah ini ada ajukan lamaran. Nanti kalian tinggal cari aja di bagian karir gitu. Kalian ada lowongan. Nah, kalau untuk posisi, kalau misalnya dari abang, ini kalau kalian mau nyari, ini dihilangkan aja nih. Cari posisinya, kosongkan aja. Bidang pekerjaan, ya menurut abang beda jangan tampilkan semua. Kalian paling di sini aja di segmen kayak abang kemarin nyari cuma jenis rekrutmen, fresh graduate gitu kan. Terus jenjang pendidikan kayak abang pengen S1.
perusahaannya semua sama jurusan. Paling kayak jurusan kemarin kayak abang sistem informasi gitu doang itu kan. Ya abang saranin kalian kalau mau pilih apa namanya cari lowongan ya yang diisi tiga ini aja, jenis rekrutmen, jenis pendidikan sama jurusan. Perusahaannya belakangan aja, nanti tinggal cari lowongan kerja udah di sini akan muncul gitu apa aja yang masih bisa kayak gitu kan, seperti itu. Contoh kayak inilah S1 kayak mana bang ngajuin ini, di sini ada nih, ada kebutuhan sertifikat bahasa Inggris, maka di sini ada diwajibin abang nyantumin sertifikat TOEFL kayak gitu, seperti ini. Ada juga yang kayak dia mewajibin SKCK, ya udah dia akan nyanti di sini ada keterangan peserta SKCK gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan memiliki sertifikat TOEFL kayak gini, nggak ada keterangan kalian punya sertifikat sertifikat TOEFL, itu bisa jadi nilai tambah kayak gitu. Tapi kalau ada keterangan kayak gini, itu nggak bisa jadi nilai tambah, tapi harus wajib. Apalagi kayak tadi misalnya dia bilang bang, kalau skornya 427 bisa apa enggak? Tergantung. Kalau misalnya ada keterangan kayak gini ya nggak bisa. Cari lowongan yang lain yang ada keterangan. Kalau nggak ada keterangannya itu bisa jadi buat nilai tambah seperti itu ya. Dia kayak human capital staff, gitu kan. Ada juga gitu rata-rata yang ada itu kayak KAI terus Pertamina itu juga dibutuhkan itu ya, so kayak banking. Nah ini kayaknya persyaratannya minimum gelar sarjana terus berpenampilan menarik kayak gitu. Kalau kalian merasa kalian nggak penampilan menarik ya nggak usah daftar kayak gitu, cari lowongan yang lain kayak gitu. Terus tidak ada keluarga inti yang saat ini bekerja di Bank Mandiri kayak gitu atau yang di lainnya gitu, kayak kemarin kalau nggak salah di PT Len atau di PT Software gitu kalau nggak salah dia juga sama, nggak boleh punya keluarga inti gitu, atau kayak taspen juga sama gitu, yang taspen atau yang apa gitu kan gitu. Ada yang lainnya nih kayak taspen kalau nggak salah juga sama gitu. Nah, ada ketentuan gini no kayak gini kan, tidak memiliki beban keluargaan kayak gitu, dia ada yang di PT taspen kayak gini tidak memiliki keluarga, hubungan keluarga kayak gitu. Jadi kalau kalian punya beban keluarga ya kalian nggak bisa daftar kayak gitu. Berarti untuk pemilihan gitu. Kalau jadi Bang Sarani, kalau kalian nyari lowongan di BUMN, di situ di sini di bagian jenis rekrutmen, jenjang pendidikan sama jurusan gitu. Kalau untuk bidang pekerjaan sama perusahaan, isi aja tampilkan semua gitu. Yang ngebantu itu cuma tiga ini doang menurut Abang gitu ya. Jadi kalian bisa cepat ngajuin lamaran seperti itu. Nanti kalau kalian udah klik lamaran terus ajukan lamaran, nanti akan muncul di sini ada notif seperti apa dan nanti ada muncul di lamaran saya seperti itu. Itu ya. Nanti ada muncul ada lihat progres lamaran seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nih ada pertanyaan dari Bang, kapan pengumuman penulis selesai di jalan langsung masuk transfer? Pengumumannya nanti cuma dikasih tahu cuma minggu keberapa ya tadi itu. Pokoknya kalau nggak salah tadi di minggu berapa mungkin Mas Hanafi nanti bisa bantu share yang tadi itu di minggu keberapanya dikasih tahu kok. Tadi di website itu pengumuman di minggu kedua bulan April ya. Suryadi pengumuman itu di minggu kedua bulan April, tanggalnya belum tahu, hanya di minggu kedua bulan April gitu. Terus Mega Borgi sertifikat ketiga boleh, boleh, tapi ya kalau kalian mau masuki ke yang kayak bagian teknis atau apa gitu, gitu ya. Gila, Kak, kalau tuh 450 aman gak ya? Ya seperti tadi abang bilang, kalau misalnya di situ nggak ada keterangan diminta sertifikat TOEFL, bisa buat nilai tambah. Tapi kalau kayak tadi ya, mesti kayak abang tuh daftar KI, ada keterangan TOEFL minimal 500. Nah itu baru TOEFL itu wajib diisi ya dan harus di atas 500 kayak gitu. Seperti itu ya. Suryadi, Bang, kalau pakai CV dari web, gugur nggak ya? Nggak gugur, ya kan? Tapi nggak jadi bisa jadi nilai tambah karena kayak apa ya, sama aja kayak kalian nggak ngupload CV kalian karena seperti yang bilang di awal, CV dan portofolio itu harus buatan kalian sendiri yang diupload, bukan yang dari websitenya.
Gitu. Kalau kalian nggak pelajarin dari websitenya itu, sama aja kayak kalian nggak ngupload sama sekali dan nggak bisa jadi nilai tambah. Ya Dila, kalau nggak ada keterangan sertifikasi TOEFL dan nggak ada sekolah berarti bisa berapa aja gitu. Kalau Dila, kalau ada keterangan sertifikasi TOEFL tapi nggak ada sekolahnya berarti bisa, iya bisa berapa aja. Kalau cuma ada keterangan sertifikasi TOEFL aja tapi nggak ada skor minimalnya, itu bisa berapa aja. Tapi kan mesti dilihat tinggi-tinggian skornya gitu. Jadi kayak apa ya, minimal tuh kayak walaupun cuma bilang memiliki sertifikat TOEFL, nggak ada minimal skornya. Ya itu kalian bebas berapa aja bisa daftar, sekolah TOEFL berapa aja bisa daftar, tapi kan nanti di ranking tinggi-tinggian kayak gitu. Dari Muhammad Isnul, Bang izin bertanya kalau pakai Asus punya bapak saya boleh nggak? Boleh. Pakai laptop siapa aja boleh gitu. Yang penting tadi speknya minimal RAM-nya itu 4 GB, usahakan 8 sih jangan 4. Kalau 4 tuh nge-lag banget. Kerasa itu nge-lagnya. Usahakan RAM-nya itu ya kalau abang pakainya RAM-nya 8 GB. Boleh HDD 500 GB untuk internalnya atau HDD 1 TB dan usahakan kalau mau ya SSD. Kalau untuk SSD 256 GB pun udah cukup gitu. Dan kalau untuk prosesornya minimal i-Core 3 generasi terbaru atau enggak pakai aja AMD Ryzen 3 gitu. Seperti itu ya. Laptopnya apa aja boleh terserah gitu. Yang penting jangan pakai HP gitu ya. Jangan pakai HP intinya gitu. Pakai tablet masih boleh sih. Tuh kayak pakai iPad kalau nggak salah masih boleh gitu. Gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Apa sudah cukup jelas? Mungkin mengenai dasar hukum SKCK bisa ditanyakan ke Mas Hanafi tuh. Ya kan Mas Hanafi, gimana Mas Hanafi? Yang masalah SKCK yang hanya untuk melamar pekerjaan aja gitu. Kalau nggak salah kemarin ada dasar hukumnya gitu. Kalau untuk SKCK itu ada tujuan jelas atau tujuannya itu. Misalnya kayak untuk melamar apa kayak gitu. Sebenarnya kalau nggak salah ada dasar hukumnya itu. Oke, jadi begini Bang Muhammad. Saya jelaskan ya. Jadi dalam SKCK itu memang kan ada beberapa tahapan ya di kepolisian. Itu yaitu ada tahapan pendaftaran, pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, dan yang terakhir pencetakan. Nah, terkait dengan apa fungsi yang tadi ditanyakan seperti harus spesifik segala macam itu nanti karena begini. Jadi pihak kepolisian itu akan menanyakan ini tuh SKCK itu untuk apa, mendaftar apa, kemudian di mana, mendaftarnya di mana, segala macam karena untuk penelitian, yaitu nanti kepolisian itu eh, ketika dia tahu mau mendaftar di mana dan apa untuk mendaftar di posisi apa itu dia melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi fungsi dari kesesuaian alasan mendaftar dan apa tujuan untuk mendaftar SKCK itu adalah sebagai bentuk apa ya? Jadi sebagai bentuk dari polisi untuk berkoordinasi dengan pihak yang akan kalian daftar itu. Sehingga kalau hanya untuk SKCK untuk mendaftar melamar atau melamar pekerjaan saja, itu ada kemungkinan dari kepolisian tidak di ACC seperti itu. Karena kemarin saya juga mendapatkan informasi dari rekan di kepolisian juga, kalau SKCK itu harus dengan alasan yang jelas, yaitu untuk mendaftar apa dan mendaftar di mana, seperti itu. Seperti itu Bang Mamat. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Jadi gitu ya, yang masih suka nanya, Bang kalau cuma itu doang gimana gitu, keterangannya malam pekerjaan doang gitu. Kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum buat atau yang masih mau bikin, diusahakan ada tujuan jelasnya ya, ada tujuan pastinya gitu, biar memudahkan koordinasi gitu. Karena kalau yang kayak tadi Abang bilang, ada yang lowongan dia mewajibkan nyantumin SKCK gitu kan. Nah, itu kalian ya udah di SKCK-nya tujuan melamar pekerjaan BUMN kayak gitu. Karena kalau cuma melamar pekerjaan doang, dia pasti akan lihat, wah ini cuma bisa buat SKCK yang lain-lainnya ini kayak gitu. Seperti itu. Dan berarti kayak ketahuan di situ kalian ngelamar itu nggak cuma ke satu doang, ngelamar ke tempat yang lain kayak gitu. Kalian kayak dulu kan suka pernah milih kan antara kayak univ lah, kayak misalnya kalian UTBK atau SBMPTN kan milih tuh pilihan satu, dua, tiga gitu kan. Terus kayak
Univ pilihannya, wah ini dia ngambil hanya dijadikan pilihan kedua atau pilihan ketiga, pasti Univ nggak akan ngelirik kan, dia pertama kan ngelirik yang pilihan pertamanya dulu kayak gitu kan, yang dijadikan pilihan pertama kayak gitu. Sama kayak perusahaan juga sama, kalau hanya untuk umum melamar pekerjaan saja berarti kayak kan ketahuan, wah dia pasti buat ngeplay di mana-mana nih kayak gitu, dan jadi apa ya, ngerasa pihak KD kalau misalnya saya tolak ya udah dia masih bisa daftar ke yang lain kan, itu pasti ada jaminan dia daftar lain gitu. Tapi kalau tujuan pasti hanya untuk apa ya, melamar pekerjaan di PT ini gitu kan, pasti wah dia hanya niatan di sini doang kayak gitu, seperti itu ya. Gitu. Jadi jelas ya untuk masalah KCK, tapi kalau tidak terlanjur nggak masalah gitu. Bang, SKCK dari Suryadi. SKCK ku aktif hanya sampai bulan April, tapi nanya pendaftar cuma itu. Maksudnya gimana? Oh, saya coba jawab ya. Jadi ini kan maksudnya dari Bang Suryadi ini kan SKCK-nya masih dalam masa aktif untuk mendaftar, cuman Oh, katanya keterangannya CPNS. mendaftarkan CPNS ya. Nah, Nggak bisa itu. itu Ya, keterangannya susah. nanti tidak sesuai Mas Suryadi. Jadi apa ya, nanti nanti kan yang mempertimbangkan kan nanti dari panitia RBB ya. Jadi nanti itu dikesampingkan atau menjadi syarat nanti kan panitia yang menentukan seperti itu. Nah, oke gitu ya Suryadi. Jadi kalau keterangannya masih CPNS ya nggak usah apa ya nggak usah gitu. Nggak bisa. Kalau tapi itu balik lagi tergantung ke panitia ya. Gitu. Soalnya kayak abang lah. Abang itu juga apa ya, bikin SKCK dan nyampe 3 kali. Jadi waktu yang pertama abang bikin SKCK di Polsek untuk melamar pekerjaan di OJK dan BI, karena di OJK sama BI dibutuhkan atau daftar itu dibikin apa ya, diperlukan SKCK, dan abang itu bisa ternyata bisa bikin di Polsek ya, hanya ketentuannya melamar pekerjaan. Nah waktu pas kemarin ada CPNS abang bikin lagi SKCK untuk CPNS di Polres, pelanggannya mengelamar ke CPNS, walaupun ternyata di instansinya abang yang kemarin abang lamar itu nggak diperlukan SKCK gitu kan, nggak ada perlu peserta SKCK, tapi ya abang udah persiapan udah bikin SKCK untuk melamar PNS kayak gitu. Nah kemarin BUMN pembukaan ada SKCK ini, cuma karena walaupun sebenarnya nggak wajib dan opsional abang tetap bikin gitu, melakukan pendaftaran baru, ajukan SKCK baru untuk melamar BUMN kayak gitu. Jadi sekarang abang punya 3 lembar SKCK. SKCK yang dari Polsek, yang pertama itu SKCK dari Polsek yang untuk melamar pekerjaan doang secara umum. Yang kedua SKCK dari Polres untuk melamar CPNS. Yang ketiga abang punya SKCK dari Polres untuk yang BUMN. Gitu. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kalian pakai SKCK yang buat CPNS kayak ya seperti yang Mas Hanafi tadi bilang. Jadi kayak nggak sesuai dengan tujuan kayak gitu. Seperti itu ya. Diusahakan harus yang sesuai dengan tujuan. Tuh, tapi kalau nggak ada ya udah bilang nggak usah dipaksakan karena opsional kayak gitu. Tapi kalau yang kayak tadi abang bilang ada keterangan misalnya di persyaratannya itu yang pas kalian buka lowongan ada persyaratan khusus harus mengajukan SKCK, ya keterangannya harus di SKCK itu untuk melamar pekerjaan BUMN kayak gitu ya. Gitu. Jadi bahasa opsional itu dia macem-macem ya. Maksud dari option itu bisa untuk nilai tambah atau bisa juga karena nggak semua lowongan butuh persyaratan itu, seperti itu ya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi dari yang lain. Selain ini cari kerja ya gitulah. Ya namanya juga kan hidup di Indonesia gitu lah, makanya kan banyak hashtag kabur aja dulu gitu. Kabur aja ke luar negeri dulu baru nanti balik lagi ke Indonesia gitu. Dari Sulestia, kak izin bertanya, kemarin teman saya buat SKCK di Polres tapi pas kuliah diperiksa untuk mendaftar kerja bukan itu. Ya udah nggak apa-apa kan, balik lagi itu kan opsional, opsional itu juga nggak wajib, kalau ada buat nilai tambah, kalau nggak ada ya udah gitu kan. Nah kalau misalnya udah terlanjur yang buat mendaftar itu yang penting dari Polres gitu, kalau misalnya dari Polres itu masih bisa diterima kayak gitu ya, walaupun tulisannya melamar pekerjaan hanya untuk melamar pekerjaan ya, yang penting apa ya, masih bisa diterima kalau di Polres itu gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di lowongannya tadi ada persyaratan khusus harus membuktikan adanya SKCK, kayak misalnya kayak tadi lah, kayak abang daftar KI, di KI itu diperlukan tes TOEFL, berarti abang harus wajib punya TOEFL dengan skor minimal 500 kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kayak ada kemarin di lowongan apa gitu abang lupa, kalau nggak di Land Dahana atau apa gitu,
itu wajib mempunyai SKCK. Berarti di SKCK kalian harus ditulis untuk melamar BUMN gitu. Tapi kalau misalnya udah kelasnya cuma hanya untuk melamar pekerjaan aja, ya cari yang lowongan yang nggak mempersyaratkan adanya SKCK kayak gitu. Biar jadi bisa nilai tambah. Seperti itu ya, Sulistia. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lain. Boleh tanya, Bang baru join, telat ada ikutnya nggak? Insya Allah ada di channel YouTube-nya Hori Digital. Link channel YouTube-nya ada di deskripsi grup rekrutmen bersama BUMN yang binaan Bimbel Hori Digital. Atau cari aja di YouTube channel YouTube-nya Hori Digital. Kak, deskripsi diri di bawah foto wajib. Maksudnya gimana? Deskripsi diri yang di bawah foto gimana? Deskripsi diri di bawah foto. Satswina gimana maksudnya deskripsi diri di bawah foto wajib maksudnya we? Yang di apa di CV-nya atau apa? Kayaknya nggak ada tentang deskripsi diri ya. Di profil sebelah nama. Kayaknya nggak ada di tempat abang deh. Dari Mega Boki, kalau keterangan di perusahaan hukum, tapi dari urusan ilmu hukum bisa nggak ya? Bedanya apa sih? Mungkin dari Hanafi gimana itu? Yang masalah hukum, Bentar, saya baca dulu. kalau Keterangan keterangannya bisa perusahaan hukum. Bentar, maksudnya Kak Mega ini perusahaan hukum maksudnya law firm atau apa? nggak mesti gini. Di keterangan itu hanya jurusan hukum, tapi dia Hmm. tulisannya ilmu hukum. Oh, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu Mungkin bisa kok. antara hukum sama ilmu hukum sama kali ya. Soalnya kalau kayak di IT sendiri, kalau jurusan yang IT yang gelarnya SKOM itu ada macam-macam ya. Ada yang jurusannya ilmu komputer, ada yang sistem informasi, ada yang teknik informatika, ada yang teknik komputer, gitu ya. Nah, kalau misalnya hanya keterangannya kayak ilmu komputer dan teknik informatika, berarti ke jurusan ABAS dan informasi nggak bisa daftar gitu kan, walaupun sama-sama Eskom. Atau kayak hanya keterangan teknik informatika dan sistem informasi, yang jurusan ilmu komputer nggak bisa daftar kayak gitu. Atau kayak hanya keterangannya apa ya, kayak pokoknya kalau di Eskom itu jurusnya macam-macam ya. Ada teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, terus kayak ada manajemen komputer dan selainnya kayak gitu. Macam-macam gitu. Jadi kalau menurut abang sih kalau yang dari anak komputer kalau jurusannya itu harus disesuaikan. Tapi kalau yang dari hukum abang nggak tahu ya. Mungkin Nafi gitu. Yang kalau misalnya di perusahaan keterangan cuma hanya dari jurusan hukum, tapi kamu lulusan ilmu hukum bisa daftar apa enggak, dia diusahakan carinya yang sama-sama jurusannya ilmu hukum. Yang dia nerima ilmu hukum kayak gitu. Ya, misalnya kayak kemarin tuh dia nanya, Bang, saya Eskom, tapi pendidikan gitu. Maksudnya kayak dia jurusannya pendidikan informatika. Bisa nggak daftarnya kayak yang teknik informatika? Nggak bisa. Karena beda antara teknik informatika dan pendidikan informatika. Kayak gitu. Soalnya kayak antara sistem informasi dan teknik informatika aja berbeda mata kuliahnya. Ada perbedaan walaupun ada yang sama, tapi ada perbedaan sedikit kayak gitu. Walaupun gelarnya sama-sama Eskom. Tuh. Kalau tim leader foto profil pakai sistem nggak wajib abang dia cuma pakai kemeja biru gitu ya. Yuli yang bener bang kalau pas tes bahasa Inggris kita kusan terus coba pakai Google Translate ya kedetek lah. Yuli kan dibilangin jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba curang lah gitu. Kalau kalian dari tes jadi curang jadinya nggak berkah kalian kalau lolos kayak gitu. Pertama kan kejujuran ya gitu. Kalau misalnya kalian tes aja udah nggak jujur, nanti kalau udah menjabat lolos nanti jadinya kayak gitu. Udah jadi pejabat BUMN nggak jujur. Nanti kalau daftar Pertamina, minyak kalian oplos, harga di markup, gitu kan? Tuh.
Atau mau daftar kayak jadi di asuransi, nanti asuransinya dikorup itu kan, kasih LPG dicampur gitu. Atau kayak apa ya, jadi pejabat PLN, listriknya disabotase gitu. Makanya kalian jujur lah gitu. Kalau kalian dari awal tes masuk udah nggak jujur, nanti akan ke bawah. Nanti kalian udah menjabat jadinya nggak jujur kayak gitu. Seperti itu ya. Tuh, namanya juga kan ada tes akhlak. BUMN berakhlak, harus punya akhlak dong. Gitu ya. Itu ya Yuli Ambrawati gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Ya gimana nih Gar? kalau tesnya nanti jilbabnya warna apa? Hitam. Ya harus Oke, hitam sih, hitam putih. eh, izin membantu ya. Kalau yang kemarin itu temanku kan juga tes ini ya, ikut tes BUMN ya 2024. Itu jilbabnya hitam, kemejanya putih. Mirip sama CPNS. Gitu nih Gar. Makasih. Kalau yang Oke, pakai jilbab, usahakan jilbabnya hitam. Kalau nggak mau repot ya udah nggak usah pakai hijab. Tapi dosa juga sih, aurat. Kecuali yang Kristen kan nggak usah pakai aduh. hijab tuh. Nggak harus pakai dasi. Kalian tes CPNS juga nggak pakai dasi. Gitu. Ya, nggak harus. Tapi saya kemarin pakai dasi Kak Ahmad, Oh, biar tambah rapi aja. itu. Jadi nggak harus gitu. Iya, nggak harus. Kalau dasi Kayak, pun dasi hitam ya. kayak bang yang cewek pakai rok apa celana, nggak pakai juga nggak apa-apa kan nggak kelihatan. Terserah kalian yang perempuan mau pakai hijab, pakai kemeja bawahnya cuma celana pendek atau orang terserah. Karena yang di saat yang seperti abang bilang tadi hanya di wajah, leher dan dada gitu. Bawahnya nggak akan kelihatan gitu. Seperti itu. Itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Hmm. Oh ya, jangan apa ya diusahakan kamera kalian berfungsi ya. Jangan sampai kamera kalian mati di tengah jalan. Seperti itu. Bang, foto pas lagi stasi belum cukur. Nanti pas ujian udah cukur. Ya nggak apa-apa sih. Itu dulu abang juga kayak gitu. Waktu check in, pas foto masih gondrong, pas ujian rapi. Gitu. Nggak masalah. Kan yang kan kedetek tuh kalau enggaknya. Gitu ya. Oh iya Mas Hanafi. Terima kasih Mas Hanafi waktunya. Oke, terima kasih juga Bang Mamat kepercayaannya dan kesempatannya ya. Oke. Oke, gitu dulu aja. Sekian dulu. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan lagi bisa di grup WA ya. Nanti ini hanya yang penting sekilas secara rinci. Kalau masih ada yang bingung nanti bisa tonton aja recordnya di channel YouTube-nya Hore Digital. Atau nanti kalau masih belum jelas bisa tanyakan di kolom komentar di videonya di channel YouTube Hore Digital atau enggak tanyakan di grup. Untuk record Zoom-nya insya Allah Bang upload nanti sore ya setelah buka puasa atau enggak agak malaman gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih kepada Kak Volta dan Mas Hanafi yang sudah live duluan tadi, yang sudah memberikan waktunya untuk mengisi kegiatan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti baik oleh para peserta dan juga semoga apa yang kita sampaikan bisa membantu peserta dalam melakukan legislasi dan melakukan ujian tes nanti ya. Bisa membantu sedikit informasinya tadi gitu. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama semuanya.